Siapa yang tamunya siapa? Nah. Saya selamat datang di Ansor Pucak Wanginet. Saya Kafe Ansori, tuan rumah Ansor Pucak Wanginet. Bersama saya sudah hadir di studio Mas Andre Bakhtiar. Selamat sore Mas Andre. Selamat sore Mas Kafi. Saya manggil Mas atau Bapak ya? Jangan Bapak. Om aja ya. Bapak terlalu tua dan juga Om itu kesannya ini om nantinya. Om agak konotasinya negatif gitu ya. Agak nanti ke arah sana. Jadi Mas Andre ini baru pertama kali diundang di acara Ansor Pucak Wanginet ya. Acara nganu ini ya. Gimana perasaannya? Ini bukan lebih ke diundang pertama kali ya. Memang kurun waktu kemarin-kemarin belum ada waktu untuk membersamai sahabat-sahabat Ansor Pucak Wanginet dalam menjalankan serangkaian acara nganu dan nganan. Nah, ini partner-partner sahabat-sahabat yang tahun-tahun kemarin sudah membersamai ya di acara ini. Nah, kebetulan juga ada perkembangan sangat signifikan ketika melihat para personil tahun ini lebih banyak dan lebih progresif ya, dan sama-sama lebih unyu-unyu kayak Mas Kavi ini. Jadi Anda kesini ini tujuannya adalah untuk klarifikasi kan ya? Yo, salah satunya tuh, salah duanya karena perasaan rindu ya selama beberapa berjalannya Ramadan kali ini. Ini puasa keberapa ya? Ke-12 kalau enggak ke-13 ini sepertinya. Kalau enggak 12 13 ya, berarti 12, 13, enggak kerasa itu sudah mau lebaran lagi. Ya. 18 hari gitu loh, Mas. Ini puasa tinggal 5 hari lagi ini. Oh, 5 hari. Iya. Itu menurut hitungan apa ya? Karena setelah 5 hari itu kan sudah ganti bulan, bukan bulan April lagi tapi Mei. Oh iya. Sepakat saya. Joknya bapak-bapak. Oh ya, gimana Semarang kabarnya? Semarang ya begitu-begitu saja Mas. Dalam artian masih ada siklus yang sangat membosankan dan sangat membuat perasaan kita sangat penat sekali. Tetap ingin pulang ke rumah ya, walaupun hanya sebentar. Iya. Karena tempat untuk melepas rindu paling baik itu adalah rumah dan ketemu keluarga kita ya. Ya. Kemudian ini Mas Andre ini kan saya dengar-dengar kemarin sudah dilantik sebagai ketua ya. Tahun kemarin dilantik. Nah, beberapa hari ini. Alhamdulillah baru lengser. Oh, ternyata baru lengser ya. Oh iya. Berarti, bukan dilengserkan ya tapi. Tapi sebagai mantan ketua rayon ya. Mantan ketua komisariat. Komisariat malah ya. Sebagai mantan ketua komisariat ya. Di apa nama komisariatnya? Komisariat Wahid Hasyim Semarang. Komisariat Wahid Hasyim Semarang. Oke, sebagai mantan ketua komisariat. Bagaimana pesan ataupun tanggapan Anda ataupun mungkin bisa sebuah harapan yang ingin Anda sampaikan tentang Ansor sendiri, di mana hari ini merupakan harlah yang ke berapa, Bang Ipul? 87. Harlah yang ke-87 perjalanan Ansor selama itu. Ya, jadi sudah tak muda lagi tapi tua ini. Apa pesan Mas Andre? Ya, harapannya kalau kita melihat Ansor kan salah satu banong di Nahdlatul Ulama yang memang membersamai kegiatan-kegiatan pemuda, tentunya tanpa melupakan tugas utama untuk perubahan sosial yang lebih baik. Nah, dalam hari ini dalam kurun waktu umur Ansor yang sekarang 87 tahun ya Mas. Ya, sudah tua ini. Ini mendekati 1 abad. Nah, ada beberapa hal sih yang memang harus jadi refleksi bersama. Selama 80 tahun ini kita sudah ngapain aja sih? Wabil khusus Ansor Pucak Wanginet ini dan para jajarannya. Nah, saya melihat energi positif ketika sahabat-sahabat pemuda yang mampu dan yang mau bersedia meluangkan waktu, mewakafkan waktunya untuk menghadirkan sebuah sajian-sajian yang sangat menarik kalau kita melihat ansor-ansor di luar Ansor Pucak Wanginet ini. Tapi ini sebuah permulaan yang bagus agar mampu mematik para pemuda-pemuda lain yang bukan hanya ada di Pucak Wangi, tapi kita berharap di luar Pucak Wangi pun akan terpatik. Oh, di salah satu daerah ini ada Ansor yang begitu progresif, meskipun saling berproses bersama-sama ya. Di sisi lain ini kita kan harus mempertimbangkan juga kembali bahwa sejarah perjuangan bangsa, sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama itu tidak akan pernah lepas dari namanya ulama. Iya, benar. Para ulama, para kiai. Nah, tentunya pemuda
terutama yang gabung di Ansor, apalagi sahabat Hafi juga, saya juga waktu kuliah kan pernah berproses di PMI. PMI itu ibaratkan adiknya Ansor. Nah, ranah kita memang berbeda, tapi tujuan kita sama. Kalau ranah PMI itu kan berada di tataran universitas ya, kampus-kampus. Kalau Ansor kan yang ada di masyarakat, adik dan kakak. Nah, visi besar kita sama, tapi mungkin cara yang kita lakukan dan medan juang yang kita laksanakan itu beda. Katakanlah kalau Ansor bagaimana, kalau saat ini ya, bagaimana Ansor tetap eksis di tengah perkembangan zaman, terus tetap mampu menjawab segala persoalan. Iya, betul sekali. Segala persoalan baik terkait dengan kepemudaan ataupun keagamaan. Iya. Itu ya. Itu juga kemarin waktu chat sama Mas Ipul itu, Mas Ipul pernah berkata seperti ini. Harusnya, idealnya Ansor juga itu menerapkan, dan saya yakin Ansor pun tetap menerapkan prinsip-prinsip yang, kalau nggak salah nih ayatnya ya dari Mas Ipul, nanti bisa diklarifikasi oleh Mas. Mas Ipul tiba-tiba jadi Ustaz. Al-Muhafadzatu itu loh Mas, yang Al-Muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bil jadidil aslah ya. Itu jargon terkenalnya Nahdlatul Ulama itu. Iya. Ansor pun dan bagian besar dari Nahdlatul Ulama kan harus tetap melestarikan tradisi-tradisi lama yang masih relevan dan tetap menyesuaikan, berinovasi dengan perkembangan zaman, karena hidup ini kan dituntut untuk dinamis. Begitupun kata ini sama Mas Ipul juga, Mas Ipul aktornya Mas Ipul juga mengutip dari kata-katanya Sunan Kalijogo, anglaras ilining banyu angali ananging ora keli, hidup tetap mengikuti arus tapi tidak tenggelam dan larut di dalamnya. Nah itu saya sangat terprovokasi sekali kemudian Mas Ipul ya, Mas Ipul ya. Oke, for your information semuanya, jadi Mas Ipul ini Mas Ipul ya. Mas Ipul bernama lengkap Syaiful Ma'arif, ini merupakan kameramen utama dan juga operator di media Ansor Pucakwangi Net ini. Dan masih jomblo gak kira-kira? Ya masih jomblo, ya pastinya. Oke, sekarang begini ya Mas Ande. Anda ini kan kuliahnya di Semarang, hidup Anda di desa, di Tanjung Sekar ya? Ya, sekali. Ini adalah dua, kalau kita lihat ya, dua hal yang berbeda. Kota dan desa, otomatis kulturnya pun berbeda, cara berorganisasinya pun berbeda. Bagaimana Anda di sana sebagai ketua komisariat PMII dan di sini sebagai anggota Ansor, sama-sama berorganisasi, tapi kalau kita lihat dari kedua hal yang tersebut itu sangat jauh berbeda. Apa yang Anda rasakan? Apa perbedaan yang signifikan antara Anda berorganisasi di Semarang dan juga di Tanjung Sekar ataupun di Pucakwangi lah? Sangat beda sekali ya Mas. Memang kalau kita di kampus, apalagi di Semarang itu lingkungan yang ada itu sangat mendukung sekali. Katakanlah kita mau cari teman-teman yang punya basis atau hobi di bidang ini, kita akan lebih mudah menjumpai. Ketika di hal-hal tertentu kita mau cari teman diskusi yang hobi musik dan sebagainya, itu akan lebih mudah karena akses dan fasilitas yang ada di kampus itu sangat mendukung. Tapi emang kadang ya gini ya, banyak teman-teman mahasiswa yang berangkat dari desa terus ke kota itu enggan sekali untuk kembali lagi. Ini kan sebuah pertanyaan yang paling mendasar seharusnya kita gali bersama ya. Kalau coba saya tarik kembali perbedaan di ranah kota ketika saya pribadi mengikuti kegiatan atau organisasi di tataran kampus, terus kembali ke daerah, memang ada hal-hal yang sangat beda dan perjuangannya saya pribadi berpendapat itu berat di desa. Sangat berat di desa. Berat di desa ya, betul sekali, karena kesadaran utama sih dari penduduk terus dari kita, karena tugas utama bagi seorang terpelajar itu bukan bagaimana kita untuk menyebarkan pengetahuan, tapi bagaimana kita menyebarkan sebuah kesadaran gitu loh, bahwa ada hal yang memang selama ini kurang baik-baik saja. Nah itu yang selama ini ditekuni teman-teman Ansor ya. Ansor-ansor di desa terutama Pucakwangi ini. Pucakwangi ya. Saya melihat angin segar sih, meskipun angin itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ini sebuah terobosan baru, mana memang mengalami gap sangat jauh sekali ya. Sekali, tetap kalau begitu. Kemudian kalau kita melihat banyak orang yang mungkin belum mengetahui apa itu Ansor, apa itu Nahdlatul Ulama.
mungkin Mas Andre ini bisa memberikan suatu gambaran apa yang sebenarnya apa arti sebenarnya dari berorganisasi, dan juga terkhusus apa arti sebenarnya dari Ansor yang ada di desa-desa. Karena konteks yang kita bahas sekarang ini adalah Ansor di ranah desa atau ranah kecamatan. Kalau kita bahas ke tingkat PC, ini sepertinya banyak kepentingan sebenarnya ya. Jadi hanya kita bahas di tingkat PAC ataupun tingkat ranting. Esensi dari Ansor seperti apa, Mas Andre? Mungkin kalau definisi Ansor dan pengertian Ansor, saya kira sahabat-sahabat dan audien yang ada di rumah sudah mengetahui. Tapi saya memaknai Ansor kalau di tataran desa itu sebagai sebuah wadah organisasi yang mampu mengakomodir forum silaturahim, terutama dari warga-warga Nahdliyin yang punya latar belakang secara ideologi, secara ekonomi pun banyak hal yang berbeda ya, dalam artian sifat kepribadian sahabat-sahabat yang di Ansor kita tidak bisa menafikan. Dalam setiap orang punya karakteristik masing-masing. Tapi dalam hal ini kita memandang Ansor sebagai wadah organisasi di tataran desa, yaitu tadi selain kita mengawal dan menyebarkan ideologi Islam Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah, terus bagaimana kita mampu membersamai perkembangan yang ada di desa ataupun ada yang di masyarakat, itu paling sederhana. Kalau secara kesadaran, secara kolektif kita sudah terbangun, nah kadang kan memang Ansor itu terkesan sebagai organisasi atau wadah organisasi di tataran NU yang hanya sifatnya kegiatan amalia, kegiatan agama, tapi melupakan persoalan-persoalan sosial yang ada di tataran masyarakat. Contoh soal kerusakan lingkungan, kesadaran untuk membangun desa, itu yang paling penting. Tapi dalam hal ini bisa ditarik benang merahnya bahwa Ansor harus kita pandang bersama bahwa ini merupakan wadah kita bersama kaum Nahdliyin, terutama tataran pemuda yang harus mampu merefleksikan dan bertransformasi dengan ide-ide yang ada untuk melakukan perubahan sosial yang ada di masyarakat. Gitu. Bahkan di tingkat desa pun ya beransor itu sangat penting ya. Penting sekali. Esensinya sangat luar biasa sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Andre. Nah, sebelum kita lanjut ini Mas Andre, ini ada informasi penting yang perlu saya sampaikan ini Mas Andre. Apa itu, Mas? Nah, jadi acara Nganu dan Nganan ini, nah kita ini mendapatkan dukungan sangat luar biasa. Baik dari netizen, baik dari masyarakat Nahdliyin, dan juga dari beberapa pihak-pihak yang mau bekerja sama dengan kita. Ada satu produk yang ada di sini di depan Anda ini namanya produk Ribos. Jadi Ribos ini adalah pupuk organik yang dibuat melalui proses kimia. Mas Adi ini pasti tahu karena beliau ini adalah kuliah di pertanian kan? Iya, insya Allah ya. Jadi pupuk Ribos ini adalah pupuk organik yang sangat ramah lingkungan dan sangat bersahabat sekali bagi petani dan juga tanaman-tanamannya. Nah, Anda bisa mendapatkan Ribos ini di agen-agen terdekat. Di Pucakwangi sudah banyak ini Mas Andri. Oh, ini kalau coba saya lihat komposisinya ya. Iya, lihat silakan. Ini berarti pupuk organik cair ini. Cair itu. Sangat bagus sekali ini. Nah, ini cerita sedikit. Oh iya, gimana? Kalau di dunia pertanian ya, dewasa ini memang banyak petani yang memang sangat kejar target dalam bagaimana kita cara meningkatkan produktivitas pertanian dengan cepat dan instan. Nah, terobosan yang kadang digunakan oleh petani itu selalu menggunakan pupuk-pupuk kimia. Pupuk kimia ya kan. Pupuk kimia dan seterusnya lah. Padahal secara jangka panjang pupuk kimia itu kan punya dampak yang kurang baik dalam struktur tanahnya, terus terhadap mikroorganisme yang ada di sekitar itu. Nah, ini terobosan sangat bagus sekali ya. Itu salah satu solusi ya. Ini. Jadi banyak juga sekarang banyak petani muda ya ini mengkibarkan bendera Go Green. Jadi mari kita mengkonsumsi bahan-bahan yang organik sehingga tidak merusak tatanan yang ada di tanah, baik mikroorganisme ataupun humus-humus yang ada di tanah. Ya, betul sekali. Terus kemudian yang kedua ini ada Lazisnu, Mas. Nah, ini Lazisnu ini yang luar biasa. Jadi Lazisnu ini adalah lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama. Jadi di Pucakwangi ini sudah ada Lazisnu, lembaga yang sah, lembaga yang legal di negara ini untuk menghimpun dana zakat, infak dan sedekah. Nah,
dan sekaligus untuk mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak dan pasti tepat. Karena kemarin Mas Andri pasti pernah dengar kabar bahwasanya ada beberapa bantuan dari Indonesia ini disumbangkan ke Syria, tapi malah larinya bukan ke masyarakat yang kena perang, tapi malah ke para teroris. Nah ini kan sekali. Kalau kita nggak tahu dana kita ini dibawa kemana, kejelasannya kita tidak tahu, mending kita langsung masukkan saja ke Lazisno saja. Ini sudah jelas pasti ya. Lazisno ini pasti sudah jelas arahnya ya. Dan tidak akan, insya Allah ya, tidak akan salah sasaran karena dikelola secara profesional. Ya, betul. Ada SK Kemenkumhamnya loh ini. Sudah resmi ini di Bocah ini berarti sudah resmi dan tidak bisa diragukan lagi. Ya, bisa apalagi lagi. Dari namanya saja Lazisno ini ya. Ini tempat yang paling pas bagi warga Nahdliyin dan pada umumnya ya untuk menyalurkan dana-dana ataupun memberikan sumbangan. Ya, jadi amal jariah ini kita hanya nitip. Nah, nanti ada orang yang mendistribusikan kemana. Ini kan lebih mudah ya Mas. Nah, malah ini adalah salah satu cara sedekah bisirri kalau dalam agama itu. Jadi apa itu Mas? Malah saya yang menjelaskan ya. Nah, jadi ada sedekah itu atau beramal ini secara terang-terangan. Ya. Ada istilahnya beramal ini secara sembunyi-sembunyi. Jadi bil jahri itu terang-terangan, kalau bisri ini sembunyi-sembunyi. Nah kalau kita misalnya nggak mau kita sedekah kemudian dilihat orang atau tahu siapa yang memberi, nah daripada begitu, mending ini ada salah satu cara untuk sedekah bisri. Kita ke kantor MWC atau ke kantor Lazisno terdekat, kita berikan amal jariah kita kepada operatornya atau kepada petugas Lazisno. Nah kemudian nanti akan disalurkan kepada orang yang berhak. Nah, ini orang yang mendapatkan nanti ini tidak akan tahu kalau dana itu, kalau amal itu dari kita. Nah, ini kan yang namanya hakikat sedekah bisri. Di Lazisno lah yang bisa. Seperti itu, ya. Dan dijamin aman, 100% aman dan amanah. Mantap ini memang Nah, Lazisno memang luar biasa, terutama Lazisno Bocahwangi ini. Nah, kemudian gini Mas Andri, kembali lagi kita ke topik ya. Nah, tadi kan kita membahas perihal esensi Ansor yang ada di desa dengan perbandingan berorganisasi dengan di kota. Fokus yang akan dibahas atau fokus yang ingin didalami dalam organisasi di Ansor, terutama di desa ini apa saja Mas Andri? Ataukah mungkin hanya tahlilan saja atau nanti berjanjian saja dan sekadar amaliah saja ataupun hal yang lain? Sektor-sektor tertinggal, strategis tertinggal. Saya rasa tidak, karena kalau Ansor cuma berbicara soal kegiatan-kegiatan amaliah atau kegiatan keagamaan itu Ansor justru akan menjauhkan kita dari yang namanya perubahan sosial tadi. Tentunya kita lah. Secara tradisi dan secara kewajiban kan memang tadi menjaga ideologi Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi di sisi lain ada hal yang perlu kita isi, ruang-ruang kosong yang harus kita isi, terutama dalam perubahan kesadaran, penyebaran kesadaran tadi. Misal ini ya, sahabat-sahabat Ansor yang ada di tataran desa, di tataran kecamatan ataupun yang ada di Gesrut bawah akar rumput ini setidaknya harus mampu mengformulasikan atau jadi tuntunan, bukan tontonan, bukan tontonannya masyarakat, tapi tuntunan bagaimana ini karena kita mengikuti Ansor bagaimana kita bisa melakukan perubahan. Dan tentunya berawal dari hal-hal kecil. Kalau di desa ya misal di Tanjung Sekar bagaimana teman-teman Ansor itu mampu, biar lebih empiris ya, Tanjung Sekar gimana menghidupkan kegiatan-kegiatan pemuda. Itu minimal paling sederhana kan, karena kita nggak mungkin ketika langsung masuk di tataran pemuda yang notabene kesadarannya belum muncul terus kita langsung kamu harus gini, kamu harus gini. Kita kan kesannya nanti menggurui mereka dan itu sulit sekali diterima. Kenapa harus Ansor? Padahal di desa ada Karang Taruna. Nah, Ansor pun itu kan lahir dari NU kan, di mana ini merupakan organisasi keagamaan. Kenapa harus Ansor yang turun dan mengurusi hal-hal semacam itu? Ini kita bisa bagi peran dan masuk dalam peran yang sama. Katakanlah gini, apa sih korelasi Ansor dengan Karang Taruna? Apa korelasi Ansor dengan desa? Bukankah orang-orang yang masuk di Ansor, penggerak-penggerak Ansor itu bisa masuk di Karang Taruna dan di desa? Nah, ini kan seharusnya bukan kita
memberikan sekat yo, Ansor Iya, ya Ansor dan Karang Taruna atau desa-desa itu. Tapi kita bagaimana mampu melebur jadi satu. Ada ranahnya kita menggunakan Ansor, ada ranahnya kita menggunakan Karang Taruna. Tapi akankah bukan menjadi lebih baik ketika Ansor mampu bukan merebut ya, tapi mampu menyatu di tataran kepemudaan, organisasi-organisasi kepemudaan. Kalau di desa ya kayak Karang Taruna ataupun sebagainya, agar kegiatan yang ada di dalam itu nggak kegiatan-kegiatan yang hura-hura saja gitu. Hura. Iya gitu. Nah kan bisa kalau kita langsung masuk dengan embel-embel Ansor, masuk main dangdutan. Nah, nggak mungkin. Bagaimana kita punya visi Ansor di belakang kita, tapi kita melalui Karang Taruna katakanlah. Oke, kita membersamai pemuda-pemuda yang senang dangdutan, tapi sedikit-sedikit kita tetap memberikan muatan-muatan positif kepada mereka. Kalau kita melihat sangat ya berguna sekali atau sangat penting sekali ya posisi Ansor yang ada di desa-desa ini. Tapi apakah antusiasme dari pemuda ini, antusiasme para pemuda ya di desa ini itu tinggi untuk mengikuti Ansor? Ini gimana? Bisa tinggi bisa tidak ya? Ya, oke, kita ambil sisi empirisnya saja. Oke, di Tanjung Sekar misalnya. Kalau Anda kan bisa Tanjung Sekar kan ceritakan ada beberapa desa ya? Iya, di Tanjung Sekar. Ada 4 desa itu. Kalau lebih kecil lagi berarti dalam lingkup Dusun Dayu. Nah, ini memang partisipasi pemuda yang ikut di Ansor itu belum banyak. Kenapa? Karena terlihat membosankan. Presentasenya katakanlah ada sekitar 60 pemuda yang mau masuk Ansor itu nggak lebih dari 20 orang. Berarti kan nggak ada 50%. Nggak ada. Nah, ya, ini kan seharusnya menjadi PR bersama karena kalau bicara di tataran desa itu bicara soal realita. Apa sih yang saya dapatkan di Ansor? Nah, dan seringnya seperti itu memang ya. Jadi kowe ikut melu Ansor iku entuk apa? Nah, biasanya kan sering ngono kuwi. Esensinya apa? Nah, makanya dari itu perlunya kita ini ya paling tidak ada praktek, ada juga pembahasan tentang esensi apa yang ada dalam Ansor, terutama nanti yang berkaitan dengan perihal kepemudaan di desa. Nah, itulah mengapa Nganu ini hadir ya, membersamai Anda menyambut buka puasa untuk memberikan beberapa hal atau banyak hal yang sangat mendidik dan menginspirasi. Nah, salah satunya maka dari itu sore ini yang saya undang ini Mas Andre. Ini pun datangnya dadakan ya Mas Andre. Terima kasih. Ini seorang milenial yang aktif di berbagai bidang hal. Selain tadi tak sampaikan ketua di Wahid Hasyim, Komisariat Wahid Hasyim, Mas Andre ini juga seorang pesilat dan juga seorang atlet. Nah, ini adalah atau memang Anda ini suka bergerak kemana-mana? Atau malas untuk diam? Rasanya kalau diam itu saya harus berbuat sesuatu. Nah, kalau ini ya, memang secara pribadi saya suka bergerak. Karena ya dari Mas Ipul lagi, saya terprovokasi oleh Mas Ipul. Mas Ipul pernah mengatakan seperti ini bahwa ciri yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati, hewan dengan manusia dan tumbuhan itu ada 3 hal. Katakanlah ciri yang bisa dikatakan sebagai makhluk hidup itu ada 3 hal menurut Mas Ipul. Yang pertama pengetahuan, yang kedua rasa, dan yang ketiga itu gerak. Derajat tumbuhan dengan hewan itu lebih tinggi hewan karena hewan mampu bergerak, dan derajat manusia lebih tinggi daripada hewan karena manusia dapat berpikir dan bisa tahu, dapat merasakan hal-hal apa yang terjadi di lingkungan kita, termasuk merasakan perasaan pasangan kita ya. Terus yang ketiga, bagaimana kita mampu bergerak. Bergerak tentunya dalam tanda kutip hal-hal yang positif ya. Nah itu karena hal itu saya terprovokasi oleh Mas Ipul waktu pertama kali ketemu mancing di Embung Dayu itu. Di Embungnya Mbah Karuhun. Iya, di Embung itu terus iya ya. Ternyata ada hal yang seharusnya kita capai bersama-sama secara pribadi di tataran kehidupan ini. Kalau berorganisasi ya aktiflah berorganisasi. Kalau kamu aktif di olahraga, aktiflah di olahraga. Kamu aktif di sini, aktif di sini. Tapi tanpa melupakan hal-hal yang sifatnya penting untuk kemaslahatan bersama kita. Mengganggu jadwal Anda atau tidak? Saya rasa enggak sih. Enggak, ya? Soal mengganggu atau tidak itu tergantung pribadinya masing-masing. Nah, kalau kita kembali ke pribadi ya selesai.
Tanya Mas gini, Ipul artinya aja. gini, Anda ini sebagai pelaku kan Mas Andri. Artinya kan Anda sebagai pelaku, jadi saya ingin bertanya tentang hal yang Anda rasakan, Anda lakukan, dan Anda alami. Nah, jadi ketika saya bertanya apakah hal itu mengganggu Anda, misal mengganggu jadwal kuliah? Enggak Enggak ya? justru enggak. Ini apa yang Anda rasakan ya? Karena kebanyakan biasanya ya, orang yang aktif berorganisasi, orang yang mungkin punya pengalaman di sana sini, ada satu hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan. Kuliah kalau Biasanya seperti itu. biasanya. Karena Tapi- terlalu sibuk dengan mengurusi hal yang sana. Anda itu bagaimana? kalau saya tidak bisa dijadikan sebuah tolak ukur ya. Mm-mm. Nek prinsip saya kembali lagi diprovokasi oleh Mas Ipul. Apalagi nih yang membuat Anda terinspirasi dari Mas Ipul? Itu kalau Mas Ipul, Dre, dirimu ketika kuliah ya, pesanku cuma satu gini. Kuliah itu totalitas, organisasi itu loyalitas. Organisasi apapun. Kalau kamu di Ansor ya wes totalitas di Ansor. Dan tadi kembali ke depan kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Dan tentunya kita harus berkembang. Kalau soal organisasi mengganggu waktu kuliah enggak sih? Enggak. Justru malah Kuliah yang menambah. mengganggu berarti. Itu untuk anak organisasi, kuliah mengganggu organisasi. Iya itu justru akan menambah spirit kita ya. Iya. Karena apa ya kuliah itu ya gitu-gitu aja. Duduk mendengarkan catat pulang, duduk mendengarkan catat pulang. Kalau kita nggak cari hal yang beda di luar, kita mau ngapain? Tapi saya sering menemukan sebuah paradoks ini. Paradoksnya seperti ini. Kita kuliah, ya kan? Dalam perkuliahan kita diminta atau bahkan dituntut untuk menjadi orang yang kritis karena tingkat kita sudah mahasiswa, bukan siswa lagi. Bukan hanya menyimak tapi juga membaca, menganalisis dan mengomentari. Ya, mencari pemecahan masalah. Itu di kampus, di perkuliahan kita diminta untuk kritis. Di organisasi juga sama, kita juga diminta untuk kritis. Tapi kenapa kenyataannya ketika mahasiswa melakukan kritik, Iya. ya, kok seakan-akan ini dicap sebagai hal yang buruk atau bahkan sampai dicap sebagai sebuah bisa dikatakan makar ya, atau tidak patuh kepada Ya. pemerintah Atasan atau pimpinan. Tapi pimpinan Nah, organisasi. ini kan paradoks. Selama ini kita diajarkan untuk kritis, tapi kenapa ketika kita mengkritik kita dicap sebagai hal yang buruk? Jangan tanya sama saya, tanya sama Harusnya seperti itu. Tapi ini ada asumsi dari saya. Ya, asumsi Anda ini ya, gimana? Kadang ya, oke lah kita selama jadi mahasiswa dituntut bla kritis dan sebagainya. Tetapi ketika kita mendapatkan sebuah posisi di dalam kampus, bukankah dosen-dosen ataupun pihak-pihak yang ada di kampus itu juga mantan-mantan aktivis, teman yang berada di tataran dewan itu juga mantan-mantan aktivis, cerdas. Tapi kenapa ketika kita kritik, terus kita serang berdasarkan data, kadang nggak suka ya karena itu mereka mempertahankan status quo-nya. Ya pengen hidupnya tenang lah. Apalagi diganggu, apaan sih dengan Kalau pengen hidup tenang, ya jangan jadi wakil rakyat atau jadi pejabat, jadilah petani, hidup di desa, mencukupi makan dari apa yang ditanam, lebih sedikit buat beli sandang, ada lebih banyak buat beli papan, ayam, kan gitu. betul. Oke, tapi gini Mas Andre, apakah memang dibenarkan kita sebagai katakanlah seorang pemuda, apakah dibenarkan memang ketika kita ini mengkritik atau memberikan saran masukan kepada orang yang lebih berpengalaman? Ya, bagi saya pribadi nggak masalah. Nggak masalah ya. Kritik itu sebuah hal yang wajib bagi Iya. saya. Kritik sama nyinyir itu beda ya. Nah, ini bedanya Dan gimana kritik ini? itu nggak harus diberikan, nggak harus ada solusi. Mm-mm. Dengan kritik ndak oleh dek. Orang iso ngomong solusi. Itu apa ya? Memang hal yang sangat salah sekali menurut saya. Kalau beda harus dibedakan mana kritik mana nyinyir. Dan kritik itu ada sebuah hal yang wajib menurut saya, karena itu bagian dari rasa sayang kita ya kepada orang yang kita kritik.
Kalau kita mengkritik pemerintah berarti ya bentuk sayangnya kita kepada pemerintah harus kita kritik. Itu wujud dari kritik ya. Kritik ya. Oke, untuk teman-teman semua yang menyaksikan Ansor Pecah Wangi Net, silakan bagi yang ingin berinteraksi dengan kita, silakan meninggalkan komentar di kolom komentar. Jadi nanti kita akan membacakan komentar atau mungkin pertanyaan di akhir sesi. Ini sudah ada pertanyaan Mas Ipul? Sudah ada beberapa sebenarnya. Oke. Iya. Dari mana ini? Ada 24 komentar. Banyak sekali ya netizen yang komen. Kayaknya ada dari Maroko juga di Dari Revo, salam kangge sahabat-sahabat Ansor Pecah Wangi. Ya, salam kembali. Revo ini merek motor atau apa ya? Yamaha apa Honda Mas? Kuliahku menonton Bismillahirrahmanirrahim. Belum baca bismillah. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliahku mau nonton no, Mas. Gak duduk mendengarkan WK. Kuliahku menonton no, Mas. Menonton Zoom. Menonton presentasi dosen. Kuliahmu ramutu Dek. Meninggalkan kenangan oleh Rakmas. Boleh di Nurma. Di Nurma boleh meninggalkan kenangan di sini. Oke, kalau belum ada pertanyaan kita lanjut lagi nih Mas Andre. Mumpung waktunya ini ada Kacitomo. Ada. Kacitomo. Ribus itu produk Ansor, sahabat-sahabat Ansor mboten nggih. Mas kami nih yang menjawab ini. Jadi Ribus ini bukan produk Ansor, cuman ini salah satu agennya itu adalah teman kita di Ansor, dan juga kita menjalin kerjasama dengan agen-agen yang ingin bersponsor di sini. Kita buka selebar-lebarnya ya, terutama khususnya mobil khusus teman-teman Ansor. Jika ada yang punya produk, silahkan, kita bisa membantu untuk memasarkannya di sini ya, silahkan seikhlasnya. Gitu. Oke, Mas Andre, ini last question ini mungkin ya Mas Andre. Ini saya minta pendapat lagi ini. Minta pendapat. Mas Andre, melihat pernikahan seorang artis yang dihadiri presiden dan juga menteri. Iya. Apa pendapat Anda? Sangat itu membagongkan sekali. Gimana ya? Gimana? Apa membuang waktu sekali gitu loh. Tapi dan disiarkan langsung di stasiun TV. Artinya itu kejadian yang sangat penting loh Mas Andre. Iya. Gini ya, kalau menyikapi itu mungkin pemerintah atau ya pimpinan-pimpinan kita itu memandang bahwa itu loh. Itu tokoh yang sangat membagongkan ya, tokoh itulah para pemuda yang harus kita contoh. Oh iya. Mungkin di perspektifnya mereka seperti itu. Tapi kan ada sisi lain yang mana mungkin secara ekonomi ya, secara branding, terus secara karena dia salah satu orang yang punya kiprah di bidang ekonomi, terus ya kayak gitu-gituan. Nah, pemerintah kan melirik karena ini ada hal yang bisa kita kerjasamakan atau peluang yang bisa ditangkap oleh pemerintah, entah soal pemodalan atau soal apa. Karena kan momentum-momentum seperti itu pemerintah waktu tidak ada kegiatan gabut ya mungkin ya. Terus lah entok-entok pemerintah kok bisa gabut itu. Entok-entok ngetok ngalong untuk sego sepincu. Ibaratnya kayak gitu loh ini. Iya. Tapi kalau kita ambil sisi positifnya, memang Bung Atta ini ya, Atta Halilintar ya, ini merupakan sosok pemuda yang pekerja keras. Ya, betul. Pekerja keras, seorang yang kreatif dan inovatif. Ya. Dia juga punya beberapa bisnis kan, bisnis kaos, bisnis pakaian, ada juga membuat konten-konten yang mendidik sekali. Mendidik para umat. Mendidik para umat atau mendidik penduduk Indonesia untuk melakukan kebohongan ya. Dan kalau dibilang itu adalah konten yang mendidik, for me is not. Itu bukan konten mendidik. Ya, konten yang dibuat oleh beliau bukan konten yang mendidik. Itu just fun, hanya hiburan. Ya, betul sekali. Kalau Anda menginginkan konten-konten yang mendidik, ya, jangan nonton Bung Atta. Tapi tontonlah Agung Hafsah.
Ansor rusak wanginet. Ansor rusak wanginet pastinya ya. Itu sudah pasti mendidik ya. Tuh. Oke. Hama dan apa namanya? Virus. Kalau Mas Akhwan, ketua PAC bilang atah itu adalah hama, maka semprot saja dengan pupuk ribos. Iya, betul sekali. Ada pertanyaan tidak? Oke, ada pertanyaan. Ini dari MA Matoli'ul Huda. Selamat Herla Ansor ke-87. Sekaligus nanya Min. Jadi mengucapkan selamat Herla sekaligus bertanya. Bagaimana menurut milenial tentang Ansor dan keberpihakannya terhadap kaum tergusur dan tertindas? Kalau ada yang tergusur, direbut ruang hidupnya, bagaimana sikap Ansor? Nah ini, sebagaimana ini yang lagi rame ya di Wadas ya, itu kan juga masih terjadi konflik panas ini juga kan, karena perebutan tempat tinggal itu kan. Bagaimana pendapat Anda sebagai kaum milenial? Ini sebagai kaum milenial atau sebagai Ansornya? Sebagai kaum milenial. Milenial ya. Tentunya minimal kita harus melakukan perjuangan-perjuangan yang dalam sederhana. Misal kita belum bisa membantu Tapi moderat. di ranah akar rumput, maksudnya langsung datang ke wilayah konflik. Setidaknya kita mampu mengkampanyekan hal-hal bahwa ada hal yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada sebuah sistem yang sangat mengacau. Ruang hidup kita diambil alih secara paksa, dan ini seharusnya secara sadar, ini paling sederhana ya, perjuangan paling sederhana dari teman-teman milenial seharusnya tahu apa sih titik permasalahan yang ada. Tapi sebisa mungkin kita harus tetap ikut berjuang di dalamnya, terutama membangun kesadaran. Kalau kita menempati posisi-posisi strategis dalam sebuah organisasi di tataran apapun itu ya, hal-hal seperti ini harus sering kali diperbincangkan. Bukannya diperbincangkan, tapi kegiatan atau eksekusi yang real bisa kita lakukan apa? Karena ya tadi, oke lah, kalau kita sekedar menjadi orang baik itu mudah, cukup diam saja kita sudah bisa dicap jadi orang yang baik. Tapi menjadi orang yang bermanfaat, nah ini tanda tanya. Dan di situ milenial seharusnya melek apapun, soal media, soal isu-isu terkini, soal apapun itulah, yang mana ketika kita menyikapi sebuah konflik agraria yang ada di Wadas kemarin, kita harus sadar betul, bukan cuma hanya apa tuh ini antara biasa atau konflik-konflik kayak gini, bukan seperti itu, tapi harusnya bisa mengevaluasi. Iya, terus ini yang salah di mana sih? Bukankah sejatinya negara atau pemerintah itu hadir untuk membersamai rakyat? Justru malah pemerintah yang ngobrol-ngobrol rakyat. Iya, itu kan yang membagongkan. Membagongkan sekali ya. Sebagai Ansor milenial. Tadi sebagai milenial. Sebagai Ansor sekarang, sebagai Ansor. Sebagai Ansor milenial. Ini perlukah Ansor terjun? Jadi Ansor ini kan atau mungkin di Ansor ini kan ada beberapa bidang kan. Ya. Di bidang edukasi atau mungkin bidang perlindungan hukum. Ya, LBH-nya. Apakah perlu juga turun dalam hal ini? Perlu sekali. Kemarin juga kalau kita melihat berita dan perkembangan media yang ada di Gesrut di Wadas itu kan ada sahabat-sahabat Ansor juga dan Banser yang ikut membersamai di sana. Bagaimana itu kesadaran yang ada, yang timbul dari kalangan Ansor untuk ikut mengawal. Terus kayak tapi nggak semua, seharusnya idealnya Ansor itu seperti itu, tapi nggak semua rekan-rekan sahabat-sahabat Ansor itu punya kesadaran yang kolektif seperti itu. Contoh kalau di Pati masih rendah. Terutama isu-isu sosial, isu-isu lingkungan. Kita selalu eksis kalau isu-isu soal keagamaan, radikalisme, terus terorisme. Ini jadi harapan kami juga ya sebagai Ansor yang ada di Pati ya. Jadi di Pati ini semoga Ansor kedepannya akan tumbuh rasa kesadaran yang begitu tinggi. Artinya peka terhadap isu-isu lingkungan, isu-isu sosial, isu-isu yang dekat sekali dengan kita. Ya.
Sehingga kita dengan kesadaran itu terbentuklah suatu gerakan yang mungkin ini akan menjadi kekuatan, ya, kekuatan bagi kita untuk menegakkan keadilan. Wah, subhanallah sekali ya. Karena yang kebanjiran itu nanti Ansor diam saja. Oke, terima kasih Bung Andre telah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Jadi memang harapan kita segala apa yang kita lakukan semoga menjadi berkah dan bermanfaat, terutama ini di bulan Ramadan itu ya. Sekali lagi terima kasih ya. Mohon maaf saya Kafi Ansori sebagai host. Gimana? Oh, closing statement ya. Oke, closing statement dari Bung Andre. Silakan. Harapan mungkin Ansor 87. Harapannya di Ansor ini yang ulang tahunnya ke-87 tetaplah melambung tinggi, tapi jangan lupa untuk menghujam rumput. Yo oke lah kita berjuang di tataran atas, tapi jangan sampai melupakan grassroots yang ada di bawah. Kalau boleh mengutip kembali dari provokasinya Mas Ipul, Ya, ya. jika pengetahuan adalah modal awal dan proses adalah sebuah seni dalam menikmati hidup, maka perjuangan adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa dirasakan oleh setiap manusia. Seperti itu. Luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih Mas Andre. Bung Andre telah mau hadir di studio Nirwana ini. Dan saya Kafi Ansori sebagai host di sini mewakili kru dan tim yang bertugas. Pamit undur diri. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam perjuangan, salam pergerakan. Takbir.